Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Nami ikhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, kaif halukum ya jamaah? Bi khair? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang pertama dan paling utama, kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana jika kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita akan berbuah keberkahan, ya, untuk harta kita, keberkahan untuk diri kita, keberkahan untuk keluarga kita, ya. Maka bersyukur ini akan menguntungkan dunia apalagi akhirat kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur itu sebenarnya menguntungkan diri dia sendiri, ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha terpuji, ya, tidak membutuhkan syukur kita, ya. Maka kita bersyukur untuk kepentingan diri kita sendiri. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla atas segala pemberiannya. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga tidak lupa mendoakan orang-orang yang selalu berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga termasuk kita istiqamah di atas sunnah sampai husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Nah, ikhwati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahlan wa sahlan bikum fi majlisil ilm fi raudhatil jannah. Ahlan, selamat datang di majelis ilmu di taman surga. Insyaallah pembahasan kita pada kali ini yaitu berjudul menjelang perang Uhud, ya. Jadi apa saja yang terjadi menjelang perang Uhud. Sebelumnya kita membahas perang Badar, jemaah, ya. Perang Badar di tahun pertama Hijriyah, Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan di tahun itu pun terjadilah perang Badar, perang pertama kaum muslimin, kurang lebih berjumlah 300 melawan 1000, tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan jumlah total yang mungkin lebih sedikit, ya, jauh lebih sedikit dibandingkan dibandingkan kaum musyrikin, tapi tetap dimenangkan oleh kaum muslimin, ya. Bahkan dengan kemenangan yang mutlak, sampai kaum musyrikin itu lari terbirit-birit, ya, menyelamatkan diri dikejar oleh kaum muslimin, ya. Padahal jumlahnya waktu itu 300 lawan 1000, menunjukkan total tidaklah menjadi penentu, akan tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah perang Badar selesai yang dimenangkan oleh kaum muslimin, ya, maka tersebarlah berita di segala penjuru Arab, baik Mekah, Madinah pun, ya. Nah, tentu kekalahan pahit dari kaum musyrikin ini yang membuat penduduk Mekah semakin geram, ya, ingin membalas, ya, kekalahan mereka. Nah, baik, nanti balasan itu pun terjadi di perang Uhud. Nah, tapi sebelum membahas, ya, terjadinya perang Uhud, ya, ada beberapa peristiwa menjelang perang Uhud tersebut. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, berkata pengarang yang semoga dirahmati Allah, yang punya kitabnya, dibuka di halaman 330, ya. Aktivitas militer menjelang perang Uhud.
Jadi ada peperangan-peperangan kecil ya yang terjadi sebelum perang Uhud. Nah, sesungguhnya pertempuran di Badar merupakan kontak senjata pertama antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, sekaligus pertempuran yang amat menentukan. Jadi kontak senjata, pedang dengan pedang, tombak dengan pedang, tombak dengan tombak, panah dengan panah, artinya saling membunuh itu terjadi pertama kali di perang Badar antara kaum muslimin dan musyrikin. Dan itu juga menjadi perang penentu. Jikalau kaum musyrikin kalah ketika itu, udah habis. Akan dibabat habis-habisan. Dikejar sampai ke Madinah. Jikalau kalah. Ya, tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain. Dimenangkanlah kaum muslimin. Sehingga yang lari kocar-kacir adalah kaum musyrikin. Kembali ke Mekah. Sehingga Madinah tetap aman. Nah, taib. Jadi sebagai perang penentu juga. Dalam pertempuran ini kaum muslimin menuai kemenangan telak ya, yang disaksikan oleh seluruh bangsa Arab karena kabarnya tadi tersebar. Taib. Pihak yang paling terpukul atas hasil pertempuran ini adalah pihak kaum musyrikin ya. Dan serta menunjukkan pula izzah, kemuliaan, kehormatan kaum muslimin atas kemenangan dari perang Badar tersebut. Ya. Nah, semenjak kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam pertempuran di Badar, maka kedua pihak yaitu kaum musyrikin dan kaum munafikin, mereka semakin emosi ya, ingin lagi menyerang kaum muslimin. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 82. Surah apa, Pak? Al-Maidah ayat 82. Kata Allah di sana, latajidanna asyaddan nasi adawatan lillazina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sesungguhnya ya, engkau akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Terutama ketika selesai perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Wah, semakin menjadi-jadi kemarahannya, permusuhannya, kebenciannya dan lain sebagainya. Ya. Di Madinah terdapat para pendukung setia kaum munafikin dan kaum musyrikin ini, kedua belah pihak ini. Ya. Taib. Manakala ya kaum munafikin tidak bisa lagi berbuat apa-apa di Madinah, maka dia terpaksa masuk Islam. Ya, yang pelopor terbesarnya adalah siapa gembongnya? Abdullah bin Ubay dan para konco-konconya. Ya. Taib. Di samping itu, ya selain musuh Islam ini ya, kita katakan kaum munafikin, ya, yang dia bersama kaum muslimin, ya bajunya kaum muslimin, tapi padahal hakikatnya dalamnya adalah kufur. Ada kaum munafikin, ini musuh Islam. Ada kaum musyrikin yang benar-benar menampakkan kesyirikannya, ya. Dan ada lagi pihak berikutnya yaitu kaum Badui, Arab Badui, yaitu orang-orang yang tinggal di pedalaman atau di pegunungan, ya, di pinggiran lah, di pinggiran, ya, yang tidak di perkotaan. Taib. Nah, orang-orang Arab Badui ini biasa mondar-mandir di Madinah. Mereka biasanya melakukan perampasan dan perampokan. Ya, Arab Badui ini kerjaannya ya. Dia suka merampas, merampok, ya, mencuri, maling begitu ya. Nah, akhirnya ketika mendengar kabar kemenangan kaum muslimin, maka mereka pun semakin cemas, dikhawatirkan ya
Mereka tidak bisa lagi merampok sana sini, ya, karena aman dengan kondisi di atas atau dikelola di pemerintahan kaum muslimin, ya. Nah, dengan demikian jelaslah bahwa kemenangan tersebut merupakan faktor kekuatan dan izzah, ya, serta kemuliaan bagi kaum muslimin di satu sisi, dan di sisi lain adalah sebagai faktor timbulnya kebencian dari banyak pihak tadi, kaum munafikin, kaum musyrikin, dan Arab Badui. Nah, masing-masing pihak ini mengambil cara tersendiri yang dianggapnya tepat di dalam mencapai tujuan mereka. Manakala pihak yang berada di Madinah, ya, dan sekitarnya berpura-pura masuk Islam, ya, itu orang munafik, ya, dan mengambil cara konspirasi, ya, desas-desus, menyebar hoaks, ya. Ada juga kaum Yahudi, ya, kaum Yahudi yang benar-benar menampakkan permusuhan terhadap kaum muslimin, ya. Ada lagi kaum Yahudi, ya. Sementara kota Mekah telah pula mengancam akan memukul habis kaum musyrikin, ya, membalas dendam dari kekalahannya di perang Badar. Nah, mereka berkonsentrasi untuk mobilisasi secara terpadu, ya, untuk melawan kaum muslimin, ya. Sampai-sampai tersebar untayan syair, hari yang masyhur pasti akan terjadi setelah akan kudengar tangisan panjang kaum wanita, ya. Maksudnya akan terjadi perang besar-besaran, ya, akan melawan kaum muslimin kembali. Dan benar kaum musyrikin Makkah telah mengiring suatu peperangan habis-habisan ke pintu gerbang kota Madinah yang kelak nanti akan terjadilah peristiwa perang Uhud, ya. Taib itu tujuannya adalah aksi balas dendam kaum musyrikin terhadap kaum Nah, itu latar belakang perang Uhud. Beda kalau latar belakang perang Badar. Masih ingat apa latar belakangnya? Ingin mencegat kafilah dagang Abu Sufyan dari Syam pulang mau kembali ke Makkah. Nah, Nabi SAW ingin mencegat kafilah dagangnya. Tapi Abu Sufyan mengirim surat untuk mengirim bala tentara, akhirnya dikirimlah. Terjadilah perang Badar. Nah, beda dengan perang Uhud. Perang Uhud itu aksi balas dendam kaum musyrikin terhadap kaum muslimin. Baik. Nah, sebelum itu terjadi, ada beberapa peperangan kecil yang terjadi. Pertama, yaitu perang Bani Sulaim. Nah, ini kisah yang terjadi, perang kecil, ya, yaitu perang Bani Sulaim di Al-Khudr, daerah namanya Al-Khudr. Baik. Setelah terjadi perang Badar, informasi pertama yang dilaporkan oleh intelijen Madinah kepada Nabi SAW bahwa Bani Sulaim, ya, perkampungan Bani Sulaim dan Bani Ghatfan telah mengerahkan kekuatan untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Nah, lalu kabar ini pun sampai kepada Nabi SAW secara mendadak, begitu, ya. Secara tiba-tiba Nabi SAW pun mengirimkan pasukan 200 penunggang kuda untuk menyerang kabilah-kabilah tersebut, ya, sampai memporak-porandakan, ya, tempat tinggal mereka, yaitu di lokasi Al-Qudr tadi, ya. Nah, maka Bani Sulaim pun melarikan diri. Jadi masih siap-siap, gitu, ya, untuk menyerang kota Madinah. Tapi Nabi SAW lebih siap bergerak, ya, lebih sigap, begitu, ya, lebih cepat untuk menyerang mereka, sehingga mereka pun terkagetkan diserang oleh 200 penunggang kuda dari kaum muslimin. Nah, maka Bani Sulaim pun melarikan diri dan meninggalkan sebanyak 500 ekor onta di lembah tersebut, di tempat persiapan mereka, dan kemudian dikuasai oleh pasukan Madinah, ya. Jadi tidak ada perlawanan di perang Bani Sulaim ini, langsung mutlak dimenangkan oleh kaum muslimin. Masya Allah. Inilah karena sigapnya Nabi SAW mengirim pasukan. Ingat, mengirim pasukan itu hanya pada komando Nabi SAW, satu komando saja.
Ya, ada para sahabat langsung mengusulkan diri begitu ya, ya sok tahu gitu ya, tiba-tiba langsung menyerang, tidak, di bawah satu komando. Memang peperangan yang syar'i, yang dikatakan syar'i ketika dipimpin oleh satu komando, yaitu pemimpin syar'i kaum muslimin, pemimpin yang sah dari kaum muslimin. Nah, ketika itu Nabi SAW. Kalau kita sekarang pemimpin sahnya siapa? Pak Jokowi, presiden kita, hafizahullah ta'ala. Maka tidak boleh kita berperang sana sini, apalagi ke luar negeri yang di saat ini perang apa? Perang Gaza gitu ya. Maka tidak dibenarkan jika kita langsung ke sana rombongan ya dengan dalih jihad, tidak benar. Harus dibawa komando pemimpin yang sah. Jikalau Pak Jokowi mewajibkan berperang ya baru berperang. Kalau tidak ya tidak. Sekarang gimana kabarnya? Tidak kan? Tidak ada kabar demikian, berarti tidak. Ya, paling hanya himbauan untuk donasi begitu ya, untuk mengirimkan bantuan ya, dan lain sebagainya. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam pun membagi-bagikan ghanimah tersebut ya, setelah mengeluarkan jatah 1/5 ya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dibagikan kepada setiap pasukan tersebut. Jatahnya 2 ekor onta untuk 1 orang, masya Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan seorang budak yang bernama Yasar, yang kemudian beliau memerdekakannya ya. Di tempat tinggal mereka tersebut Nabi SAW berdiam selama 3 hari. Ya kan, kebiasaan Nabi SAW ya, ketika berperang dan menang tetap ditunggu selama 3 hari sampai benar-benar menunjukkan kemenangan yang mutlak begitu ya. Nah, kemudian setelah 3 hari berdiam di Bani Sulaim ini, maka Nabi SAW pun kembali ke Madinah bersama pasukan. Nah, menurut versi riwayat yang lain bahwa perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Ya, 7 hari setelah perpulangan dari perang Badar. Menurut versi yang lain ada yang mengatakan 3 Hijriah dan lain sebagainya. Yang jelas ini peperangan sebelum perang Uhud, itu yang lebih sah menurut Syekh Mubarakfuri rahimahullahu taala. Nah, kemudian ikhwati fillah, setelah peperangan Bani Sulaim ini terjadi lagi kisah persekongkolan untuk membunuh Nabi SAW secara licik. Ada perencanaan terselubung, yaitu ingin membunuh Nabi SAW. Salah satu dampak negatif dari kekalahan kaum musyrikin pada pertempuran di Badar, bahwa emosi mereka menjadi semakin memuncak terhadap Nabi SAW, dan maka menjadi semakin mendidih layaknya ya, air yang panas ya. Hal ini mendorong 2 orang pemuka mereka, yaitu orang-orang Quraisy, untuk menghabisi sumber perselisihan dan perpecahan di antara mereka. Ya, mereka menuduh bahwasanya sumber perpecahan, perselisihan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Benar, memang Nabi itu memisah ya, benar, tapi memecah dan memisah antara kebenaran dan kebatilan ya, tidak akan mungkin bersatu kebenaran dan kebatilan. Jadi justru dengan datangnya Nabi maka terbedakan, terlihat mana yang ahlul haq, mana yang ahlul batil. Ahlul haq akan dibalas oleh Allah berupa surga, ahlul batil akan dibalas oleh Allah berupa neraka. Jelas. Ya, justru dengan datangnya Nabi ini sebagai penerangan bagi jalan yang menginginkan keselamatan. Ya. Baik, ceritanya adalah Umair bin Wahab Al-Jumahi. Umair bin Wahab Al-Jumahi duduk bersama Sofwan bin Umayyah di Hijr Ismail. Tahu jamaah Hijr Ismail ya? Ya, di Ka'bah tuh ada kayak
beton gitu ya, bengkok sedikit, melingkar sedikit ya. Nah, itu namanya Hijr Ismail, antara beton tersebut dengan Ka'bah. Nah, Umair bin Wahab dan Sofwan bin Umair ini duduk-duduk di Hijr Ismail. Hal ini terjadi tak beberapa lama setelah peristiwa Badar. Umair merupakan salah satu syaitonnya Quraisy yang banyak menyakiti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ketika mereka masih di Makkah dulu. Rupanya putra Wahab bin Umair ya termasuk di antara tawanan Badar. Ya. Baik. Dia menyinggung para korban tewas yang dikuburkan di sumur Badar ya dari peristiwa naas yang mengalami mereka. Maka berkatalah Sofwan, demi Allah, sungguh kehidupan setelah musnahnya kaum muslimin adalah lebih baik. Mereka ingin menghabisi kaum muslimin. Maka Umair menjawab, engkau benar, demi Allah sungguh. Demi Allah, andai kata bukan karena hutangku yang belum bisa kubayar dan keluarga yang aku khawatirkan akan sengsara sepeninggalanku nanti, pasti aku sudah mendatangi Muhammad untuk membunuhnya. Jadi Umair ini pengen langsung datang ke Madinah, langsung membunuh Nabi SAW. Cuman dia khawatir juga ya. Katanya apa? Gara-gara masih banyak hutang. Hati-hati jamaah ya, jangan meninggal dulu lah. Hutang selesai. Takdir mah di kematian mah gaib ya. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, selesai dari hutang-hutang ya. Maka syukur-syukur kalau jamaah tidak punya hutang, itu lebih baik, lebih aman, lebih plong ya. Baik. Karena aku punya cukup alasan untuk ya menyongsong mereka, yaitu putraku menjadi tawanan mereka. Lantas hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh Sofwan ya, Sofwan bin Umayyah seraya berkata, kalau begitu biarkan aku yang akan melunasi hutangmu, keluargamu menjadi tanggung jawabku, aku akan menghibur mereka selama masih di sisa umurku. Tidak ada kata tidak mampu bagiku untuk menanggung mereka. Ya, kalau memang Umair Anda mau untuk ke Madinah membunuh Nabi, silahkan. Itu. Adapun utang-utang tadi saya yang lunasin. Keluargamu di sini saya yang jamin. Kata Sofwan. Maka Umair pun berkata lagi, rahasiakan urusan yang terjadi antara diriku dan dirimu. Jadi mereka saling sepakat. Sofwan nanggung keluarga Umair. Umair berangkat ke Madinah untuk bunuh Nabi SAW. Baiklah. Ya, kata Sofwan. Kemudian Umair menyiapkan pedangnya, lalu mengasahnya, ya, lalu menaruh bubuk racun pada pedang tersebut. Setelah itu dia pun berangkat hingga akhirnya tiba di mana? Di Madinah. Maka tatkala Umair ini sudah berada di pintu masjid, ya, ia menalikan tunggangan ontanya, maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memergoki dia. Ya, maka Umar ketika itu sedang berbincang-bincang bersama beberapa orang kaum muslimin mengenai kemenangan perang Badar yang telah Allah muliakan, terhadap kaum muslimin. Seraya melihat ke arah Umar. Seraya melihat ke arah siapa? Umair tadi, ya. Maka Umar pun berkata, ya, si Kalb gitu ya, yang hina, wahai al-la'in, yang terlaknat, musuh Allah, Umair ini pasti datang untuk tujuan jahat, kata siapa? Umar. Kemudian, ya, Umar pun menuju Nabi SAW dan berkata, wahai Nabi Allah, ini ada musuh Allah, Umair telah datang dengan menghunus pedangnya. Maka beliau SAW menjawab, biarkan dia masuk dulu menemuiku.
Lalu Umair langsung menyongsong datang, sedang Umar mencengkram lehernya dengan tali pedangnya, dan Umar berkata kepada beberapa orang Ansor, temui Rasulullah SAW dan duduk di sampingnya. Jagalah beliau dari ancaman si busuk ini, si Umair ini. Ya, berani banget ya, datang ke Madinah langsung ingin membunuh Nabi SAW. Dan Umar pun berkata kepada beberapa orang Ansor, temui Rasul, jaga dia ya dari ancaman Umair ini, sebab tidak ada jaminan dia tidak berbuat buruk. Kemudian dia menemui Rasulullah SAW tatkala beliau melihatnya dalam keadaan lehernya dijerat dengan gantungan pedang dari Umar bin Al-Khattab. Beliau pun berkata, biarkan dia wahai Umar, kata Nabi SAW, dan dekatkanlah dan mendekatlah wahai Umair. Lalu ya, Umair pun mendekat seraya berkata sobahul khair gitu ya, ucapan selamat pagi. Maka Nabi SAW menjawab, Allah telah memuliakan kami dengan ucapan yang lebih baik daripada selamat pagi. Apa itu? Dengan Assalamualaikum, ya, sebuah ucapan selamat yang nanti diucapkan oleh penduduk surga. Ya, Assalamualaikum. Baik. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang membuatmu datang ke sini wahai Umair? Nah, kata Umair, aku datang untuk menemui tawanan yang ada pada kalian, yaitu putraku. Ya, perlakukanlah dia dengan baik, karena setahu dia kan namanya budaknya mah ya bebas mau diapain saja. Bahkan kalau perempuan tuannya bisa menggauli. Kalau perempuan, kalau laki-laki mah disuruh apapun harus nurut. Namanya juga budak, bahkan bisa diperjual belikan ya, punya budak sudah bosan sama dia dia beli sama lagi yang lain, itulah budak. Ya, nah beliau bapaknya ini Umair ini mengatakan, perlakukan ya, anakku dengan baik. Beliau berkata lagi, kalau begitu buat apa pedang yang ada di lehermu? Kata Nabi SAW. Ya, maka Umair menjawab, semoga Allah menjadikannya sebagai sebagian dari pedang-pedang yang jelek. Apakah ia masih berarti apa-apa lagi bagi kami? Beliau berkata lagi, jujurlah padaku, apa yang mendorongmu kemari? Ya. Kata Umair, aku hanya ingin supaya kalian memperlakukan anakku dengan baik. Ya. Maka beliau menimpali yang sebenarnya adalah engkau sudah duduk-duduk berdua dengan. Nah ini Nabi SAW dapat wahyu jemaah. Ya, dapat wahyu. Lalu dikabarkan, Nabi mengatakan, yang sebenarnya tujuan kamu ke sini, ya, engkau sudah pernah duduk-duduk bersama Sofwan bin Umayyah di Hijr Ismail. Lalu kalian berdua menyinggung tentang para korban perang Quraisy yang dijebloskan ke dalam sumur tua tersebut. Kemudian engkau berkata, andai kata bukan karena hutangku yang belum bisa kubayar, belum lunas, dan keluarga yang menjadi tanggunganku, pasti aku berangkat hingga membunuh membunuh Muhammad. Diceritakan lagi oleh Nabi SAW kejadian yang sebelumnya. Padahal Nabi itu di Madinah. Ya, Nabi dapat wahyu. Lalu Sofwan menyanggupi untuk menanggung hutangmu dan keluargamu, asalkan engkau benar-benar pergi ke Madinah membunuhku, kata Nabi SAW. Namun Allah telah menjadi penghalang antara kamu dan niatmu. Seketika itu Umar pun berkata, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Memang demikianlah yang kami perbincangkan wahai Rasulullah. Jadi langsung yakin ini benar-benar utusan Allah. Masya Allah. Kami mendustakan berita langit yang engkau sampaikan kepada kami dan wahyu yang diturunkan kepadamu. Namun dalam hal ini ada orang yang hadir selain aku dan Sofwan. Demi Allah, sesungguhnya aku sangat mengetahui bahwa apa yang engkau kabarkan ini semata berasal dari Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku petunjuk untuk memeluk Islam. Akhirnya Umair ya memeluk Islam dan mengirimku ke perjalanan ini, kemudian dia pun bersyahadat. Masya Allah. Lalu Rasulullah SAW berkata,
ajarkan agama kepada saudara kalian, bacakanlah Al-Quran kepada mereka dan tawanan-tawanannya. Ya, adapun yang terjadi pada Sofwan, dia berkata kepada orang-orang Mekah, bergembiralah kalian atas peristiwa yang beberapa hari lagi akan terjadi. Itu dia menganggap Umair berhasil membunuh apa? Nabi SAW. Yang membuat kalian akan melupakan peristiwa Badar. Ya, maksudnya ya Umair sudah perjalanan ke Madinah untuk membunuh Nabi. Sejak itu dia selalu bertanya-tanya kepada para musafir perihal Umair. Ya, Sofwan ini pengen tahu apa hasilnya ya setelah ke Madinah untuk membunuh Nabi. Padahal hasilnya apa jemaah? Masuk Islam, masya Allah, masuk Islam. Ya. Hingga ada seorang musafir yang menginformasikan kepadanya bahwa dia telah masuk Islam. Ya, maka dia bersumpah tidak akan berbicara lagi dengan Umair. Keselnya minta ampun dan tidak memberikan jasa apapun selama-lamanya. Akhirnya Umair pun kembali ke Mekah dan menetap di sana sambil berdakwah mengajak manusia memeluk Islam hingga banyak sekali yang masya Allah beliau Islamkan. Ya, masya Allah tabaraka wa taala. Luar biasa ya kisah siapa? Umair. Ya, Umair bin Wahab namanya, Umair bin Wahab al-Jumahi, yang dia dari Mekah safar ke Madinah jauh-jauh dengan tujuan apa? Membunuh Nabi. Pedangnya sudah diasah, sudah malah dikasih apa? Racun. Tiba-tiba ke sana dapat hidayah. Ya, masya Allah. Niatan buruk menjadi kebaikan. Ya. Taib. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada lagi perang Bani Qainuqa. Nah, bicara Bani Qainuqa ini, Bani Qainuqa adalah orang-orang Yahudi. Ya. Pada pembahasan terdahulu telah kami jelaskan di poin-poin perjanjian di pertandatanganan Rasulullah SAW antara kaum Yahudi. Ya, awal-awal Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ya, orang-orang Yahudi ini bersama Nabi SAW sudah perjanjian untuk saling menjaga keamanan. Ya, saling menjaga keamanan. Beliau begitu antusias untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut secara praktisnya. Tidak satupun dari poin-poin di perjanjian tersebut dilanggar oleh kaum muslimin. Tidak ada. Akan tetapi kaum Yahudi yang telah melumuri sejarah mereka dengan kecurangan, khianat, pelanggaran terhadap janji-janji mereka yang mereka buat, tidak bertahan lama hingga kembali melakoni tabiat lama mereka, yaitu khianat. Ya, mereka mulai melancarkan trik, yaitu desas-desus, menyebar hoaks, persekongkolan, provokasi, menimbulkan keresahan dan keguncangan di barisan kaum muslimin. Ya, berikut ini adalah salah satu contohnya, yaitu contoh kebusukan muslihat kaum Yahudi. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah, beliau berkata, Syash bin Qais, seorang tua renta dari etnis Yahudi, orang Yahudi, pembesar kekufuran dan seorang yang amat iri lagi dengki terhadap kaum muslimin, melintasi beberapa orang sahabat Rasulullah SAW dari suku Aus atau Khazraj ataupun Khazraj di suatu majelis tempat mereka biasa berkumpul dan bercengkraman. Suasana keakraban, kekompakan dan perdamaian di antara mereka di atas agama Islam yang sebelumnya diliputi rasa permusuhan di antara mereka pada masa jahiliyah, ya, membuat Syash bin Qais, ya, orang Yahudi ini merasa iri, dongkol gitu ya dengan perdamaian kaum muslimin. Nah, dia pun berkata, Bani Qailah telah bersatu padu di negeri ini. Demi Allah, ini tidak boleh terjadi, sebab bila mereka sudah bersatu padu seperti ini, maka kami tidak akan dapat lagi mendikti mereka. Ya, tidak lagi bisa, karena ekonomi dikuasai mereka waktu itu di Madinah. Jadi orang-orang pada nabung atau menjual, menggadaikan barang dagangannya kepada orang Yahudi. Tapi ketika melihat kaum muslimin yang sudah berjaya di bawah komando kaum muslimin, nah mereka mulai khawatir, ya, akan ada pergeseran kekuasaan, akan ada pergeseran ekonomi dan lain sebagainya.
Nah, katanya tidak boleh terjadi yang seperti ini. Lalu dia memerintahkan seorang pemuda Yahudi yang ada bersamanya, seraya berkata, pergilah bergabung dengan mereka dan duduklah di sana. Kemudian ungkitlah kembali kepada mereka perang Bu'at, yaitu perang sengit antara Aus dan Khazraj. Jadi di Madinah itu penduduk Madinah asli, mereka punya dua suku besar, Aus dan Khazraj. Nah, ini terus bertempur, saling perang saudara di antara mereka. Nah, di antara kebusukan muslihat kaum Yahudi ini, ya memanas-manasi lagi perang Bu'at, supaya terjadi lagi, muncul lagi apa? Kedengkian di antara penduduk Madinah ini. Nah, ajak mereka bernostalgia, ya, peristiwa peperangan mereka. Senandungkan kepada mereka berbagai syair-syair yang pernah mereka jadikan kebanggaan di antara mereka, ya. Sampai pemuda itu pun melakukannya, lalu tak beberapa lama mereka pun mulai terlihat perang mulut. Nah, ini gara-gara ulah Yahudi, ya, menyebarkan berita-berita hoaks, ya, sampai mengingatkan kembali perang kamu dulu olok ini kamu, begitulah, ya. Akhirnya mulai muncul lagi kemarahan, ya. Lalu tak beberapa lama mereka pun mulai terlibat perang mulut di antara mereka Madinah, penduduk Madinah, sehingga akhirnya timbul cekcok dan saling bangga-banggaan. Puncaknya, dua orang dari kelompok itu saling meloncat ke atas tunggangannya dan saling berbantah-bantahan. Salah seorang dari keduanya pun berkata kepada lawannya, jika kalian menginginkan, sekarang juga kita ulang kembali menyulut obor peperangan di antara kita. Sampai begitu, ya. Akhirnya kedua pihak terpancing emosinya dan berkata, mari kita lakukan. Kalau memang pengen perang lagi antara mereka, Aus dan Khazraj. Kita akan bertemu di Al-Harrah, tempat dulu kita perang tuh, di belakang Madinah. Panggil pasukan kalian, ya, siapkan senjata kalian. Sampai begitu. Maka mereka pun keluar menuju ke lokasi tersebut dan hampir saja peperangan saudara itu kembali terjadi. Nah, untung saja berita tersebut sampai kepada telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menghampiri mereka bersama beberapa orang sahabat dari kalangan muhajirin. Kalau muhajirin kan nggak tahu apa-apa sejarah Madinah, ya kan? Nah, begitu sampai, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai kaum muslimin, takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah. Apakah kalian berpegang pada seruan jahiliyah sementara aku berada di tengah kalian? Setelah Allah menunjukkan kalian kepada Islam, kemuliaan kemudian kalian mulia dengannya, ya. Memutus urusan jahiliyah dan menolong kalian dari kekufuran serta menyatukan hati-hati kalian. Nah, diingatkan lagi oleh Nabi SAW. Ya. Begitu mendengar hal itu, taulah mereka bahwa apa yang terjadi sesungguhnya merupakan tipu daya syaitan, muslihat busuk dari kaum Yahudi. Ya. Mereka akhirnya menangis. Ya. Nah, ya sudah mau perang gitu kan, kayak kembali ke masa lalu, padahal sudah datang Nabi SAW, datang Islam, ya, menyatukan mereka, ya. Membuat mereka kembali saling bersaudara, ya. Nah, mendengar hal tersebut mereka pun, ya, nangis dan masing-masing pemuda Aus dan Khazraj saling berangkul, ya. Kemudian mereka kembali bersama Rasulullah SAW dengan penuh ketundukan dan kepatuhan. Allah telah memadamkan tipu muslihat busuk dari Syash bin Qais ini, ya. Itulah salah satu contoh yang pernah diperbuat dan diupayakan oleh kaum Yahudi dalam rangka menimbulkan suasana provokasi kepada kaum muslimin, ya, serta menancapkan rintangan-rintangan di dalam dakwah Islamiyah. Mereka memiliki beragam trik dalam menjalankannya, diantaranya menebarkan desas-desus kebohongan, berpura-pura menjadi orang yang beriman di siang hari, padahal ujung-ujungnya adalah mereka menyimpan kekafiran. Hal itu menanamkan benih-benih keraguan di hati orang-orang yang lemah imannya.
mereka mempersulit pencarian hidup orang yang beriman bila mana mereka memiliki sangkutan material dengannya, ya. Kalau ada orang beriman yang berurusan dengan kaum Yahudi, ya, maka dipersulit. Dan jika orang ini memiliki sangkutan kepada mereka, maka mereka menagihnya sepanjang hari, dipersulit, ya. Pokoknya dipersusah hidupnya. Bila ada hak orang ini atas mereka, maka mereka memakannya secara batil dan menolak untuk membayarnya. Mereka selalu berkata, kami hanya membayar hutangmu ketika dulu kamu masih menganut ajaran nenek moyang. Itu ajaran jahiliyah. Sedangkan bila sekarang kamu telah menjadi penganut agama baru, yaitu agama apa? Islam, maka kami tidak berkewajiban membayar hutang kepada Allah musta'an. Sementara itu telah mereka lakukan semua itu telah mereka lakukan sebelum terjadinya perang Badar. Ya, sekalipun mereka telah terkait dengan perjanjian bersama Rasulullah SAW, ada saja di antara mereka yang khianat. Sementara Rasulullah SAW dan para sahabatnya tetap bersabar atas hal itu karena mereka memiliki antusiasme untuk membimbing mereka ke jalan yang lurus dan membentangkan rasa aman serta perdamaian di kawasan tersebut, ya. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya kira cukup sampai kisah Bani Qainuqa ini, ya. Yaitu usaha-usaha Yahudi untuk merusak, menyebar hoaks agar terjadi permusuhan di antara kaum muslimin setelah datangnya Islam, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bersatu, berdamai. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum ditutup, barangkali para jamaah ingin bertanya atau menambah faedah, silahkan. Kalau tidak, maka kita cukupkan saja. Wallahu a'lamu bissawab. Nah. Baik, aman jamaah, cukup? Baik, alhamdulillah. Kalau begitu kita cukupkan. Syukron ala husnil ihtimam wastima'. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.